Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada hari Selasa, 15 Oktober 2024. Presiden terpilih Prabowo Subianto kini bebas menambah jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan setelah Undang-Undang Kementerian Negara hasil amandemen diundangkan. Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Tulis ketentuan pasal 15 dikutip dari salinan undang-undang tersebut. Sementara itu, pengertian kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden dalam penjelasan pasal 15 menyebutkan bahwa kebijakan Presiden melandasi setiap pembentukan kementerian. Hal ini memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian dan mempertimbangkan pasal 12, 13 dan 14 undang-undang tersebut. Sedangkan pasal 13 ayat 2 mengatur pembentukan kementerian harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas. Perkembangan lingkungan global serta kesinambungan, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas harus diperhatikan dalam pembentukan kementerian. Perkembangan lingkungan global serta kesinambungan, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas harus diperhatikan dalam pembentukan kementerian. Awal pekan ini, Prabowo telah mengumumkan nama-nama calon menteri dan wakil menterinya. Lebih dari 100 orang telah dipanggil untuk dipertimbangkan. Pembatasan 34 kementerian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kementerian Negara sebelumnya telah dihapuskan dalam Undang-Undang Kementerian Negara hasil amandemen. Presiden dapat menambah jumlah kementerian sesuai dengan tuntutannya dalam strategi baru ini. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada kementerian dalam pembentukan dan pengelolaannya agar lebih sesuai dengan tuntutan negara yang terus berubah. Penyisipan pasal 6A yang mengizinkan pembentukan kementerian baru berdasarkan sub-urusan pemerintahan tertentu merupakan salah satu perubahan utama yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal tertentu, pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada sub-urusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan. Demikian bunyi pasal tersebut. Selain itu, pasal 9A juga disisipkan di antara pasal 9 dan pasal 10 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengubah unsur organisasi kementerian sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Presiden dapat melakukan perubahan unsur organisasi dimaksud dalam peraturan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 15 yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian diubah oleh undang-undang ini menjadi lebih longgar. Presiden sekarang akan memutuskan berapa banyak kementerian yang dibutuhkan berdasarkan tuntutan pemerintah. Ini merupakan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih adaptif terhadap tuntutan dan kesulitan di masa mendatang. Lembaga non-kementerian akan bekerja sama sebagai satu sistem pemerintahan sesuai dengan uraian pasal 25 tentang hubungan fungsional antara kementerian dan organisasi lainnya.
Kecuali jika Presiden menentukan lain, lembaga-lembaga ini dikoordinasikan oleh Presiden melalui kementerian terkait. Diharapkan bahwa klausul ini akan meningkatkan koordinasi antara kementerian dan organisasi non-struktural. Pasal 2 angka 1 Undang-Undang ini juga mewajibkan pemerintah dan DPR melakukan pemantauan serta peninjauan terhadap implementasi undang-undang ini paling lambat 2 tahun setelah diundangkan. Hal ini memberikan jaminan bahwa undang-undang tersebut akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya dalam mendukung pemerintahan yang efisien. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2024.